إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisan ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufitedu rahimani wa rahmakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita baca dan mengkaji kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah karangan Al-Alamah Al-Faqih Abdullah bin Abdurrahman Bafadal rahimahullah ta'ala. Ya, di pelajaran sebelumnya sudah kita selesaikan tentang yaitu hal-hal yang mewajibkan mandi, ya. Yang beliau sebutkan yang pertama adalah kematian, yaitu wajib bagi muslim yang hidup untuk memandikan. Kematian yang bukan mati syahid, kemudian haid, ya, berhentinya darah haid, kemudian ada pula nifas, berhentinya darah nifas, kemudian melahirkan wiladah walau alaqatan wa mudghatan wabila rutubatin, meskipun melahirkannya itu berupa alaqah, gumpalan darah, dan mudghah, gumpalan daging, ya, dengan syarat ini ada keterangan dari ahlinya, yaitu semisal bidan atau yang semisalnya yang mengatakan ini adalah cikal bakal, yaitu janin atau manusia, dan meskipun kelahiran itu adalah tidak disertai cairan, ya, tetap mewajibkan mandi. Kemudian hal yang lain yang mewajibkan mandi adalah janabah, yaitu janabah bisa terjadi dengan dua hal sebagaimana telah kita bahas. Yang pertama yaitu dengan keluarnya mani meskipun tanpa jima, kemudian yang kedua dengan jima meskipun tanpa keluar mani. Kemudian sudah kita bahas juga tentang ciri-ciri mani, ya, diantaranya keluar dengan rasa lezat, kemudian keluarnya adalah dengan memancar, ya. Kemudian untuk aromanya juga sudah kita sebutkan seperti apa ketika kering dan ketika basah. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan, akan menyebutkan tentang hal-hal yang diharamkan bagi orang yang junub. Ya. Di seorang yang junub sudah kita sebutkan, ima dia itu karena jima, ya, dia jima meskipun tidak keluar mani, maka dia junub. Atau dia keluar mani meskipun bukan karena jima, misalnya dia mimpi, ya, mimpi basah, maka dia junub. Nah, orang junub ini dilarang melakukan hal-hal berikut ini. Nah, kita lihat qala al-musannifu rahimallahu taala, wa yahrumu bil janabati ma yahrumu bil hadasi wa muksun fil masjidi wa taraddudun fihi li ghairi udhrin wa qiraatul qur'ani bi qasdil qiraah. Ya. Diharamkan bagi orang yang junub, yaitu yang pertama adalah ma yahrumu bil hadas, hal-hal yang diharamkan bagi orang yang berhadas, ya, hadas kecil. Kemudian muksun, berdiam diri fil masjid, bisa pula juga taraddudun fihi fil masjid li ghairi udhrin. Kemudian berikutnya adalah qiraatul Quran bi qasdil qiraah. Ya, ini ma yahrumu bil janabah, ya. Ma yahrumu bil janabah. Nah, yang diharamkan dengan sebab janabah yang pertama yaitu ma yahrumu bil hadas, ma yahrumu bil hadas. Dan yang kedua muksun, al muksu bil masjid. Kemudian yang ketiga qiraatul Quran. Ya. Ma yahrumu bil hadas, kemudian al muksu fil masjid, qiraatul Quran. Ini
yahrum bil hadas ini kan sudah kita bahas ya, yaitu yang pertama apa? Yang diharamkan bagi yang orang berhadas, hadas kecil ya. Dia nggak punya wudu, haram untuk sholat ya, sholat. Kemudian yang kedua haram bagi orang berhadas, tawaf. Kemudian haram bagi orang berhadas menyentuh masul mushaf. Nah, yang diharamkan bagi orang junub itu yang pertama semua yang diharamkan bagi orang yang berhadas. Sholat, berarti orang junub nggak boleh sholat. Tawaf juga tidak boleh. Masul mushaf, menyentuh mushaf juga tidak boleh. Ya, semua yang diharamkan bagi orang yang berhadas, hadas kecil ya, dia hadas kecil nggak punya wudu, maka juga diharamkan bagi orang yang junub. Nah, haram dia melakukan ini. Kemudian berdiam diri di dalam masjid. Kemudian yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Kita lihat perinciannya masing-masing dari poin-poin tersebut. Ya, perlu kita sebutkan dalil yang mendasarinya tadi, yaitu haram bagi orang yang junub adalah semua yang diharamkan bagi orang yang hadas kecil ya. Nah, di antara hadisnya yang pertama berkaitan dengan sholat, bisa dilihat di An-Nisa 43, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta taktasilu. Nah, di situ lihat poinnya adalah ya, wala junuban ya, la taqrabus sholah ya. Janganlah kalian dekati sholat ya, dalam keadaan apa? Antum sukara, mabuk, sampai kalian mengetahui apa yang kalian katakan. Wala junuban, tidak boleh pula orang junub yaitu mendekati sholat ya, kecuali hanya sekedar lewat abir sabil, abiri sabilin ya, nggak boleh sampai dia mandi ya. Yang dimaksud sholat di sini di An-Nisa 43 adalah tempat sholatnya ya. Karena namanya apa? Lewat itu kan tempat sholat. Maka mendekati tempat sholat saja nggak boleh, apalagi juga sholat, maka lebih-lebih lagi. Intinya orang junub haram, kemudian apa? Haram sholat baginya. Kemudian di hadis ya, ini juga sudah pernah kita sampaikan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqbalu sholatun bi ghairi tuhurin. Sholat tidak terima jika tanpa ada bersuci. Maka di sini mencakup bersuci dari hadas kecil, juga bersuci dari hadas besar. Sehingga ini menunjukkan bagi yang hadas besar, ini junub, tidak boleh sholat. Bagi hadas kecil juga nggak boleh sholat. Hukumnya apa? Haram. Baik, kemudian yang kedua yaitu menyentuh ya, atau tawaf ya, tawaf. Yang kedua tawaf dulu. Ya, tawaf. Tawaf ini ya, dia tidak diperbolehkan juga bagi orang yang junub ya. Ini ada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya. Rasulullah SAW pernah mengatakan inna tawafa bil bait ya mislu as-sholah. Tawaf di Ka'bah itu semisal sholat illa anakum tatakallamuna. Hanya saja kalian boleh berbicara ketika tawaf. Waman takallama fala yatakallam illa bi khair. Barang siapa ingin bicara ketika tawaf maka hendaklah bicara ya, yang baik. Maka ini berarti tawaf semisal sholat ya. Sholat tadi tidak boleh kalau posisi junub, demikian pula tawaf juga tidak boleh. Kemudian masul mushaf ya, sudah pernah kita sampaikan di sebelumnya itu surat Al-Waqiah 79.
Allah berfirman la yamassuhu illal mutahharun. Nah, di sini menunjukkan tidak boleh disentuh mushaf kecuali orang yang suci. Ya. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam alla yamassu al-Qur'ana illa tahir. Ya. Mushaf itu tidak boleh disentuh kecuali bagi orang yang suci. Nah, ini mencakup suci dari hadas kecil dan suci dari hadas besar. Ya, intinya orang junub ya tidak boleh melakukan hal-hal yang diharamkan bagi orang yang berhadas kecil. Yang itu sudah kita bahas, yaitu sholat, tawaf, kemudian masul mushaf. Tapi kemudian yang berikutnya bisa kita lihat yaitu al-muksu fil masjid. Yaitu berdiam diri di dalam masjid, juga watarodudun, bolak-balik di dalam masjid tanpa ada hajat, ya, tanpa ada hajat. Ini juga diharamkan, ya. Bolak-balik di dalam masjid tanpa hajat ini diharamkan. Di antaranya hadis yang menunjukkan adalah riwayat Abu Dawud dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan wajihu hadil buyut anil masjid. Fa inni la uhillu al masjida li haid wala li junub. Ya. Artinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini masjid itu tidak halal bagi orang yang haid dan junub. Ini tarodud. Tarodud itu bolak-balik. Kalau muksun dia berdiam diri. Kalau tarodud ya bolak-balik ke sana ya, itu juga tidak boleh. Jadi yang boleh hanya lewat saja. Ya. Tadi di An-Nisa 43 disebutkan illa abiri sabilin, hanya lewat saja ya. Hanya lewat itu tidak haram. Kalau orang junub lewat di masjid, misalnya masjid ada pintunya, kemudian ada pintunya, lewat dari pintu sini menuju pintu satunya. Tapi kalau tanpa hajat hukumnya makruh. Ya, tanpa hajat hukumnya makruh. Ya, tadi disebutkan sudah ya di An-Nisa 43 wala junuban illa abiri sabil. Adapun orang yang haid dan nifas maka semisal dengan junubnya, karena haid dan nifas itu lebih berat daripada junub. Kemudian nanti lebih berat lagi ya bagi orang yang nifas atau haid ya, ketika lewat di masjid, jika nanti khawatir akan mengotori masjid. Jika khawatir akan mengotori masjid. Kemudian yang hadis lain yang menunjukkan ya bahwasanya ini ada riwayat Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nawilini al-khumrah minal masjid. Faqultu ini haid, faqala inna haidotaki laisat fi yadik. Ambilkanlah aku, kata Nabi SAW, itu khumrah, yaitu semacam sajadah ya, semacam sajadah yang digunakan untuk sujud di atasnya. Nah, kemudian Ibunda Aisyah menjawab, saya dalam keadaan haid. Nah, kemudian Nabi SAW mengatakan, sungguhnya haidmu itu tidak ada pada yaitu tanganmu ya. Sehingga maksudnya kalau tangan saja bisa, karena rumah Nabi SAW dengan masjid kan bersandingan, sehingga tangannya bisa dimasukkan ke masjid kemudian diambil ya. Di sini artinya kalau masuk nggak bisa, nggak boleh ya. Orang haid tidak boleh di masjid. Tapi kalau cuma tangannya masuk kemudian ngambil sesuatu, nah maka ini dibolehkan sebagaimana hadis riwayat Muslim berikut ini. Ya. Kemudian
Tarodud itu apa yang dimaksud dengan tarodud ya? Kalau muksun tadi kan berdiam diri, dia duduk misalnya. Ini orang junub nih, orang junub belum mandi di dalam masjid, ya, duduk. Nah, ini nggak boleh. Dia muslim, mukalaf, ya, ini nggak boleh. Kemudian posisi junub kok duduk di masjid. Dan termasuk bagian masjid semisalnya adalah seperti teras ya, atau samping-samping ya digunakan untuk sholat, ya, itu juga masuk bagian masjid ya, masuk bagian dan masjid. Kemudian pohon ya, pohon yang akarnya di masjid ya. Ada pohon nih akarnya di masjid, kemudian pohonnya menjulang tinggi, dia kemudian nongkrong duduk di cabangnya, rantingnya yang keluar masjid itu nggak boleh karena akarnya pohon di dalam masjid ya. Kemudian tarodud tadi ya, termasuk tarodud ya, yaitu masuk ke masjid yang pintunya cuman itu saja, masuk keluar lagi balik. Nah, ini nggak boleh. Kalau yang boleh seperti apa? Masuk di pintu satu, lewat, keluar pintu berikutnya. Jadi kalau pintunya satu saja, nah ini masuk tarodud, bolak-balik. Masuk dari pintu situ, ngapain di dalam, balik lagi. Nah, ini nggak boleh kalau seperti itu ya. Nah, itu berkaitan dengan yaitu hal-hal yang diharamkan oleh orang yang bagi orang yang junub ya, yaitu adalah semua hal yang diharamkan bagi orang yang hadas. Yang kedua yaitu muksun, al-muksu berdiam diri dalam masjid, juga termasuk tarodud bolak-balik di dalam masjid tanpa ada kebutuhan, tanpa ada uzur ya. Kalau ada uzur berarti nggak apa-apa, misalnya pintunya tertutup, dikunci ya. Jadi kalau keluar dia nggak bisa, atau dia khawatir kalau keluar ada mara bahaya, maka boleh di situ, boleh di masjid karena ada uzur. Kalau nggak ada uzur hukumnya haram ya, haram berarti dosa. Allahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.